Lebaran makan ketupat. Bungkus. Ketupat dimakan bersama keluarga. Tadabur BKPI sudah sesi keempat. Semoga BKPI selalu jaya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua Forum BKPI Indonesia, Bapak Sekretaris, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Prodi BKPI se-Indonesia, dosen-dosen BK dan dosen BKPI, para guru bimbingan dan konseling yang sudah bisa hadir di Zoom kita ini, serta semuanya para hadirin yang berbahagia. Teristimewa penghormatan kita berikan kepada narasumber kita pada hari ini. Yang pertama Ibu Profesor Dr. Amirah Diniati MPD Kons, kemudian Bapak Dr. Rahmat Hidayat MPD Kons, dan Bapak Dr. Wahidin MPD. Hadirin yang berbahagia, tema yang kita usung pada Tadabur sesi keempat ini adalah isu agama dalam praktek konseling. Konseling yaitu yang akan membedah nanti tentang isu-isu agama dalam praktik konseling ini. Baik Bapak Ibu, mari kurikulum vitae beliau panjang. Ya, hanya membacakan yang poin-poin pentingnya saja, yang besarnya saja. Nama beliau Profesor Dr. lahir di Padang tanggal 15 November 1975. Golongan dan pangkat beliau sekarang sudah 4D, guru besar. Jabatan beliau sekarang adalah sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, pendidikan beliau S1 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dan Konseling yang beliau dapatkan. Ini kumlot terus nih ya Bapak Ibu ya. Nah, S1 1998 itu wisuda terbaik juga, kumlot dengan IP 3,94. S2 wisuda terbaik kumlot juga dengan IP 3,89. Rasanya S3 juga kumlot kemarin Bu Mira, tapi nggak tertulis di sini ya. Dan kemudian beliau juga pernah memperoleh 20 peneliti terbaik Award Binual Conference and Research Result. Nah, kemudian memperoleh medali perunggu International Counseling Innovation. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan tentang biodata dari narasumber kita. Nanti Bapak Ibu juga bisa membaca di website dan segala macamnya. Berikutnya kita mohonkan kepada Ibu Amirah Diniati untuk memaparkan materi. Kepada Bu Amirah, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Jum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya muliakan ada Ketua Pusat IBKPI, kemudian Bapak Sekjen, Bapak Ibu Ketua Prodi, Bapak Ibu para dosen ya, mahasiswa yang hadir di sini, kemudian juga ada kolega kita dari guru BK. Senang sekali pada Ramadan hari yang ke-13 ini, hari ke-13 ya Bu Jo? Iya, betul. Angka 13 ini memang angka keramat ini ya.
Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan ada pagi yang sangat berkah ini di hari Kamis 13 Maret ini. Allah kasih kesempatan kita untuk mendiskusikan tentang isu-isu agama dalam konseling, dan saya memberanikan diri ini Pak Rahmat sama Pak Wahidin untuk membicarakan tentang religiusitas dan spiritualitas dan implikasinya dalam praktek konseling bagi konselor muslim. Nah, mengapa begitu antusiasnya saya untuk membahas ini? Karena saya melihat keberadaan prodi BKPI itu menjadi satu harapan ya, karena saya tahu kalau kita berasal dari BK umum, kita tidak dapatkan nilai-nilai keislaman itu secara harfiah, secara lengkap, tetapi ketika mahasiswa itu kuliahnya di BKPI, maka mereka belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar macam-macam ilmu fikih dan sebagainya. Itu satu nilai plus yang saya kira wajib disyukuri oleh mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa di BKPI. Dan tentu saja kemarin ada isu kita mau menukar nama jurusan menjadi BK, itu juga sekarang saya berpikir dualisme ini Pak Ketua. Di satu sisi itu menjadi nilai plus, tapi kalau di sisi lain kita akan menjadi BK pada umumnya dan tidak ada penciri walaupun nanti kurikulum kita berbeda. Ini patut untuk kita pikirkan ke depan. Karena fenomenanya Bapak Ibu, saya coba lanjutkan. Kalau kita bicara tentang konseling, itu berarti kita bicara tentang manusia. Dan manusia dalam praktek konseling itu sendiri adalah subjek dan objek. Ya, subjeknya adalah si kliennya adalah manusia dan konselornya sendiri adalah manusia. Nah, jadi ada satu studi dilakukan oleh si Safarans dan Meloni ini tahun 1990. Dia katakan begini, kalau klien itu dari 60% konselor yang diteliti itu mengatakan klien sering mengungkapkan pengalaman pribadi mereka dalam bahasa keagamaan. Dan bahwa sekitar 1 dari 6 klien itu menghadapi masalah yang melibatkan agama dan spiritualitas. Dan ke depan, saya melihat bicara tentang agama bagi individu yang bermasalah, itu akan lebih besar lagi angkanya. Karena orang mencari jati diri dan mencari ketenangan itu, sekarang ini banyak hal yang membuat kehidupan menjadi sangat rumit, dan orang pasti mencari agama untuk sebagai tempat mereka menjadi tenang, nyaman gitu ya. Nah, klien yang datang untuk konseling itu punya masalah, yaitu saya tidak yakin dengan yang saya yakini. Nah, ini persoalan kalau udah bicara tentang topik-topik seperti saya dihukum Tuhan sehingga saya gagal dan saya miskin. Saya telah berbuat dosa, hidup saya tidak berarti. Lalu ada cerita tentang santet, cerita tentang sihir. Nah, ini tidak menutup kemungkinan akan dibawa klien ke dalam proses konseling. Nah, dari hasil penelitian mengatakan bahwa pengalaman psikolog dan konselor kalau kita bicara di Barat, itu bicara tentang agama dalam proses konseling itu tabu dan memalukan. Dan banyak pengalaman negatif kalau itu terkait dengan kasus-kasus LGBT. Jadi para psikolog dan konselor di Barat itu menganggap kalau bicara agama dengan orang yang tergolong LGBTQ itu nanti akan defense mereka. Nah, ini pengalaman negatif dengan kasus ini. Lalu ada asumsi bahwa agama klien itu sifatnya rasis, seksis, atau berdasarkan rasa malu dan menganggap seseorang itu sangat religius karena mereka menghadiri kebaktian dan sebagainya. Nah, ini dari hasil penelitian Trusty ya yang saya kutip di sini. Lalu ada juga fenomena bahwa mereka tidak menghormati dan mempermalukan, bahkan meremehkan tradisi kepercayaan klien, dan mulai ragu memulai kapan membicarakan tentang agama karena merasa tidak punya pengetahuan dan kurang latihan dalam hal itu. Nah, padahal kalau kita lihat keterlibatan agama dan spiritualitas dalam upaya untuk memberikan layanan kesehatan mental itu sangat signifikan berpengaruh positif
mengatasi trauma, dapat mengatasi stres klien, dan menjadikan klien menjadi lebih sehat gaya hidupnya dan fisiknya, dan perasaannya terhubung dengan cinta, harga diri, dan sebagainya. Fenomena lain yang saya temukan Bapak Ibu ketika kita baca artikel-artikel jurnal bahwa 70 ini di 2021 ya, 70 orang dewasa di Amerika mengatakan bahwa agama itu penting dalam hidup mereka. Dan sebagian besar pasien atau klien juga menginginkan kesempatan untuk membahas agama dan spiritualitas dalam terapi. Nah, lebih dari seperempat orang dewasa di Amerika mengatakan mereka itu adalah tidak religius, tapi mereka lebih memilih kata spiritualitas. Mereka lebih memilih kata mereka itu orang-orang yang memiliki spiritualitas daripada dibilang mereka itu religius. Nah, ini satu hal yang aneh dan perlu dipertanyakan. Kok lebih bilang dirinya spiritualitas daripada religiusitas? Dan jelas di Amerika ada budaya tabu membahas seputar agama dan politik, dan survei menunjukkan bahwa psikolog dan orang-orang yang melakukan layanan kesehatan mental itu jauh lebih tidak religius dibandingkan dengan masyarakat umum. Coba bayangkan Bapak Ibu, ateis, tidak mempercayai Tuhan itu justru banyak pada golongan orang-orang yang membantu orang yang sedang ada masalah. Nah, ini sangat menyedihkan. Nah, perkembangannya, konsep agama di dalam layanan kesehatan mental menurut versi barat yang saya kumpulkan dari kajian-kajian yang ada, itu dimulai di tahun 1927, di mana Freud menyatakan agama sebagai sumber kecemasan manusia. Lalu di tahun 1938, Raymond Cattell mengatakan bahwa fenomena superstition itu atau tahyul. Jadi agama itu dianggap tahyul, tapi memiliki pengaruh kuat pada kehidupan manusia. Nah, di tahun 1960-an, sejumlah ilmu psikologi mengaitkan agama dengan prasangka, agresi, kemiskinan, subordinasi perempuan, dan sebagainya. Dan ternyata di tahun 2000-an, di abad ke-20, terjadi pemisahan istilah karena adanya sekularitas. Jadi waktu itu gereja dianggap tidak punya pengaruh sama sekali lagi terhadap secara institusi, terhadap kehidupan mereka, maka mereka memisahkan istilah religiusitas dengan spiritualitas. Lalu sekarang kita yang di notabene sebagai praktisi, sebagai akademisi di bidang bimbingan konseling Islam, kita mau pakai istilah yang mana ini? Religiusitas atau spiritualitas? Nah, saya coba lihat seperti apa sih spiritualitas dan religiusitas itu. Banyak pro dan kontra Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bahwa spiritualitas dan religiusitas itu dua benda yang tidak sama. Jadi kalau buat statementnya spiritualitas dan religiusitas. Nah, ini tidak sama. Ada yang bilang sama, religiusitas itu adalah spiritualitas, pakai kata sama dengan atau garis miring. Ada yang bilang bahwa religiusitas itu adalah bagian, spiritualitas itu adalah bagian dari spiritualitas, religiusitas, di dalamnya ada spiritualitas, dan keduanya saling terkait gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, spiritualitas itu adalah sumber motivasi yang mendukung individu untuk berkenaan dengan hubungannya dengan Tuhan, sementara religiusitas itu berarti pengabdian kepada Tuhan dan kesolehan. Nah, kalau kita klik Bapak Ibu, kita coba cari perbandingan nih. Saya penasaran, kalau kita buat kata kunci di Google, konseling religi, mana yang lebih banyak dibandingkan konseling spiritual? Nah, ternyata kata spiritual lebih banyak digunakan untuk konseling kalau di Google. Kalau di Taylor and Friends, di Tenland, itu artikelnya hampir sama banyak Bapak Ibu, tetapi kayaknya lebih dominan kata-kata konseling spiritual. Gitu juga dengan Google Scholar, orang lebih banyak menggunakan kata konseling spiritual daripada konseling religi. Nah, kalau kata spirituality dengan konseling, itu kalau di Google ketemu hasilnya sampai 6.470 juta ya, hasil yang kalau konten-konten yang terkait dengan istilah spirituality dan konseling itu lebih banyak
dibandingkan dengan religiosity dan counseling. Kalau artikelnya justru kalau di Taylor and Friends ini justru lebih banyak artikel tentang religiosity dan counseling. Tapi kalau di Google Scholar, spirituality dan counseling itu lebih lebih dominan artikel-artikel yang mengaitkan kata spirituality dengan counseling. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita lihat sebenarnya konsep yang mana sih yang harus kita pakai kalau kita bicara counseling, apakah spirituality atau religiosity gitu Bapak Ibu. Nah, saya coba kumpulkan beberapa pengertian tentang apa bedanya religiusitas dengan spiritualitas. Banyak pakar atau tokoh yang mengemukakan, misalnya di sini ada Zinberg di tahun 2005, dia bilang kalau religiusitas itu sifatnya lebih formal, institusional, dan ada praktek-praktek atau tradisi keagamaan di dalamnya. Jadi kalau kita bilang kita itu orang yang religius, berarti ada lembaga formal atau institusi yang kita masuki dan ada praktek ibadah yang kita lakukan yang sudah turun-temurun atau tradisi yang berlaku di dalam satu agama itu. Sementara kalau spiritualitas itu diasosiasikan dengan pengalaman personal yang bersifat fungsional, merefleksikan upaya individu untuk memperoleh tujuan dan makna. Jadi kalau menurut Zinberg ini, kalau bicara tentang religiusitas, berarti kita bicara tentang seseorang yang berada dalam satu wadah organisasi formal, ya agama gitu ya, yang ada tanda-tanda, ada aturan-aturan yang berlaku, yang harus dilakukan, ya ibadah. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat di sini Zinberg mengemukakan ada 4 tanda tentang religiusitas, yaitu keterlibatan dalam organisasi kelembagaan, perilaku altruisme, praktik religius, misalnya kita baca Al-Quran dan sebagainya, dan sejauh mana individu merasa mendapatkan dukungan dan kenyamanan dari keyakinan religius formalnya. Sementara kalau bicara spiritualitas, itu lebih dekat dari mencari pemaknaan, ya, perasaan dekat dengan Tuhan, alam semesta, dan tidak mesti harus ikut ibadah, tidak mesti harus ikut peraturan atau aturan-aturan di dalam lembaga formal. Jadi sifatnya lebih non formal kalau bicara tentang spiritualitas. Yang penting kita yakin ada Tuhan, yang penting kita merasa dekat dengan Tuhan gitu ya. Tidak perlu kita beribadah. Nah, perilaku spiritual ini misalnya seperti meditasi, yoga. Nah, ini perbandingan antara makna religiusitas dan spiritualitas. Lalu kita sendiri pegang yang mana nih Bapak Ibu? Sebagai seorang konselor dan guru BK Muslim atau mahasiswa Muslim yang belajar bimbingan dan konseling. Nah, kalau kita meyakini sebagai seorang Muslim, ya, bahwa agama itu merupakan perkara penting dalam kehidupan kita karena kita adalah homo religius, ya. Dan kita meyakini bahwa sebagai manusia, fitrah kita itu adalah kita diberi potensi untuk iman. Makanya kalau kita pertama masuk ke dalam Islam itu harus mengucapkan dulu 2 kalimat syahadat, kemudian kita lakukan ibadah sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan melakukan 5 rukun Islam, dan kita harus meyakini 6 rukun iman. Kita harus percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Nabi, Rasul ya, pada Al-Quran, hari akhir dan qadar. Jadi kalau dibilang bahwa yang kita kembangkan adalah spiritualitas, di dalam Islam sebenarnya tidak mengenal istilah spiritualitas. Yang kita kenal itu adalah religiusitas. Dimulai dari keyakinan, dan kalau kita sudah yakin, Bapak Ibu, nggak mungkin kita tidak melakukan ritual ibadah, karena Allah, kalau kita udah yakin ada Allah, tentu kita harus patuhi apa yang Allah perintahkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran disuruh untuk ini ya, sholat, zakat, itu kan ritual atau ibadah yang harus kita lakukan. Nah, jelas konsep spiritualitas sebagai seorang Muslim tidak kita gunakan, karena memang dari sejarahnya tadi, spiritualitas itu muncul karena sekularisme yang ada di masyarakat Barat sana. Nah, Bapak Ibu, ini fenomena menarik. Saya agak kepo nih tentang apa yang terjadi pada
selebriti nih ya. Bapak Ibu kalau dilihat nih ya, mungkin tak ada yang tidak kenal dengan Syahrini. Ada Bapak Ibu yang tidak kenal dengan Syahrini? Nah, Syahrini ini ada semacam komen-komen di Facebook yang saya screenshot. Ternyata ritual yang dia lakukan, ya, dia membaca Al-Quran. Dia bilang begini nih, ada yang nanya gimana supaya bisa punya anak, karena dia kan lambat menikah dan lambat punya anak. Jadi dia bilang gini, harus sholat tahajud, ya, berzikir, jangan pernah lepas berzikir, kemudian baca Al-Quran dan sebagainya. Bahkan di sini ada komen, katanya gini, si Syahrini itu orangnya puasa Senin Kamis, kemudian sering memberangkatkan marbot ke masjid, ke tanah suci, membangun masjid, baca Al-Qur'annya bagus. Nah, yang dilakukan Syahrini ini sebagai seorang muslim ada ritual atau ibadah yang dia yakini yang membuat hidupnya itu menjadi baik. Nah, kalau sekedar spiritualitas, ya ada Tuhan, yakin dekat dengan Tuhan, tapi tidak melakukan ibadah, tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita itu patuh, tentu tidak akan seperti ini dia jadinya. Dan ini ada lagi nih yang lagi viral, perjuangan Dr. Richard Lee yang heboh ya, karena kemarin kasus dia mau di PTN kan ya, lalu dia dokter kecantikan. Nah, lalu ternyata karena dia banyak masalah, kemudian dia sering ikut acara login dengan Ustadz Felixio ya, saya ngikuti, Bapak Ibu mungkin ada juga yang ngikuti acara podcastnya. Dia bilang begini, waktu sebelum mengenal Islam, kalau ada masalah itu saya langsung agresif, langsung bilang, mengklarifikasi, langsung berupaya untuk memberitahu bahwa itu tidak benar, undang wartawan sebagainya. Tapi setelah saya mengenal Islam, saya menjadi menerima, biar aja orang begitu. Yang penting saya mempersiapkan diri saya untuk akhirat saya, dan saya berpikir itu adalah bagian dari ibadah saya. Nah, begitu luar biasa pengaruh keyakinan dia tentang Islam itu, sehingga dia menjadi lebih tenang menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Nah, ini kan contoh yang nyata bahwa dengan kita melakukan dengan religiusitas itu, hidup itu menjadi lebih tenang ya, berpengaruh sekali dalam kehidupan. Nah, ini keyakinan dan harapan yang dikembangkan di dalam agama kita ya. Kita yakin ada surga, ada neraka, dan selalu saja ketika ada masalah kita akan berharap Allah lah yang menentukan segala-galanya, keluhan-keluhan kita selalu ada jawabannya. Dan tentu saja tujuan konseling menurut Islam, saya masih ingat Pak Prof. Ardimen di awal ketika pertama tadabur ini sudah menjelaskan bahwa konseling Islam itu justru membuat klien menjadi lebih dekat kepada Allah. Nah, jadi tentu akhirnya kata-kata yang kita ingin sampaikan, tujuan dari konseling di dalam Islam itu membuat orang menjadi religius, bukan menjadi orang yang memiliki spiritualitas. Walaupun pada prinsipnya kata-kata religius dan spiritualitas itu nggak bisa dipisahkan. Nah, ini saya mengutip di dalam surat Al-As, ya. Ini surat yang sangat pendek, tetapi di dalamnya banyak kata-kata kunci yang harus kita pegang sebagai seorang Muslim, yaitu kita disuruh untuk beriman, meyakini tadi, kita disuruh beramal soleh, dan kita disuruh untuk berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Kata-kata kebenaran dan kesabaran inilah, Bapak Ibu, yang membuat saya menjadi, dan kita menjadi konselor dan guru BK itu menjadi satu hal yang harus kita syukuri, karena konseling itu sendiri isinya adalah bagaimana kita mengingatkan klien kita untuk kebenaran dan kesabaran sebenarnya. Jadi inti dari konseling itu adalah apa yang disuruh Allah di dalam surat Al-As ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada hal menarik yang saya temukan di dalam satu artikel,
yang oleh Metis, yang judulnya Working Model for Integration of Spirituality in Counseling. Jadi katanya gini, kalau ada persoalan klien yang dibawa ke dalam proses konseling, misalnya tadi kita bilang bahwa Tuhan itu tidak sayang dengan saya, Pak, Tuhan itu tidak adil, misalnya begitu, Bapak Ibu. Maka kalau itu dikemukakan dan dia menyangkal bahwa keberadaan Tuhan itu dan dia tidak mau membicarakannya, kata si Metis ini dia buat ya semacam pohon bagaimana cara kita membicarakan ini di dalam konseling. Maka kalau dia tidak mau, ya diamkan aja, stop, jangan dilanjutkan proses membahas tentang hal itu. Kalau dia ingin itu dibahas, maka yang dilakukan oleh konselor adalah menggali pengetahuan tentang agama atau spirituality yang dia miliki. Ya, kalau dia juga nggak mau, dia menolak, maka yang dilakukan konselor ya stop lagi, jangan diperpanjang cerita tentang itu gitu. Nah, kalau dia oke, ayo kita gali bagaimana pengetahuan dia, apa sih yang dia tahu tentang Allah, sifat-sifat Allah dan seterusnya. Maka kita lanjutkan dengan seberapa penting sih bagi klien untuk berdiskusi tentang hal itu gitu. Itu kita gali. Kalau dia nggak mau, ya stop. Jangan dilanjutkan membahas itu gitu. Nah, jadi seperti itu loh Bapak Ibu, konseling orang Barat. Kalau nggak mau dibahas ya nggak usah dilanjutkan. Nah, kalau oke, maka klien kita ajak untuk melihat seperti apa sih view dia atau poin-poin dia tentang Tuhan, tentang agama. Kalau itu sudah kita lakukan, kemudian dia tolak, nggak usahlah bahas itu, ya stop, nggak usah dilanjutkan. Ya, alihkan pembicaraan ke arah yang lain. Tapi kalau dia mau, lanjutkan lagi dengan apakah keyakinan klien itu membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain dan sebagainya. Bagaimana dia meyakini tentang Allah itu tidak adil, apakah itu merusak hidupnya, merusak orang lain, itu kita diskusikan. Kalau klien mengatakan dia memang melakukan sesuatu, dia melakukan self-injury, misal Bapak Ibu ya, dia mau minum baygon misalnya. Nah, proses selanjutnya membahas tentang apa saja perilaku-perilakunya itu. Jadi nggak lari ceritanya kepada Tuhan lagi, ceritanya kepada perilakunya lagi yang dibahas. Nah, tapi kalau dia nggak melakukan itu, maka kita mulai mengakses perkembangan spiritualnya. Dan di sini, si Metis mengajukan semacam spiritual assessment guide. Nah, ini hasil karya dari ilmuwan Barat, Bapak Ibu. Nah, ini jadi pemantik bagi kita gimana sebagai seorang Muslim membuat pola atau model bagaimana kita menangani seorang klien ketika dia mengangkat isu atau cerita tentang agama di dalam proses konseling. Apakah kita mau pakai model seperti ini atau kita punya model yang lain gitu loh. Nah, ini Forum BKPI dan IBKPI kita menjadi wadah untuk kita diskusi tentang itu dan menghasilkan panduan-panduan, model-model yang lebih islami, Bapak Ibu. Nah, akhirnya implikasi dalam praktek konseling bagi konselor di perguruan tinggi, di sekolah, bahwa perlu kita ciptakan budaya keterbukaan dan meningkatkan kepercayaan antara kita, konselor dengan klien, untuk mengintegrasikan masalah religiosity ini secara eksplisit kepada klien. Jadi kalau saya berpikir, tidak perlu buru-buru kita, jangan didiskusikan seperti pola yang tadi. Kita terbuka saja, kalau dari pendapat saya, pengalaman hidup saya, dan sebagainya, kita boleh aja angkat itu di dalam proses konseling dengan klien. Kalau tadi kan polanya di-cut langsung. Kalau ini kan kita boleh secara eksplisit, secara terbuka. Pengalaman hidup saya begini. Dan itu bisa didiskusikan dengan klien. Lalu proses pelatihan konseling bagi calon konselor juga harus mengajarkan mereka mengatasi masalah agama, spiritual yang juga mengembangkan pemikiran dan mengeksplorasi isu-isu dalam lingkungan.
Dan tentu saja perguruan tinggi yang memiliki program studi konseling harus menciptakan lingkungan yang aman dan tidak menghakimi kalau saja ada mahasiswa yang mahasiswa kita mempertanyakan tentang hal itu. Nah, ini critical thinking ya perlu kita di dalam proses konseling, proses perkuliahan di dalam prodi kita gitu Bapak Ibu. Nah, saya tawarkan mungkin saja nanti kita perlu bersama-sama melakukan penelitian lebih lanjut tentang aspek-aspek religiusitas ini dalam praktek konseling, mulai dari kepribadian konselor dan guru BK yang Islami itu seperti apa, yang tentu saja sebagai seorang Muslim kita sudah diberi acuan kepribadian seorang yang sesungguhnya Islam itu adalah Rasulullah SAW. Bagaimana prototipe kepribadian beliau yang bisa kita ambil poin-poinnya untuk ada di dalam diri seorang konselor. Nah, itu mungkin perlu kita pikirkan bersama Bapak Ibu. Jujur, amanah gitu ya. Itu mungkin kita perlu gali lebih dalam lagi. Lalu kemudian ruangan konseling dan sarana-prasarana konseling yang Islami itu seperti apa? Apakah harus berhadap-hadapan, dikunci pintu dan sebagainya? Itu perlu kita pikirkan nih, gimana sih tata ruang konseling yang sarana-prasarana yang Islami itu gitu ya. Kemudian teknik-teknik yang digunakan berbasis nilai Islam dalam setiap tahap konseling, mulai dari pengantaran, menerima klien, ya. Bagaimana kemudian ketika ada proses penjajakan masalah, menggunakan kontak mata yang Islami itu seperti apa, itu perlu kita gali loh Bapak Ibu ya. Bagaimana cara merefleksi yang bagus, yang Islami itu seperti apa, kemudian penafsiran di tahap pembinaan dan mengevaluasi hal apa yang lebih Islami. Apakah kita perlu evaluasi bagaimana konsep dia tentang Tuhan setelah kita konseling itu perlu kita gali lebih lanjut Bapak Ibu. Dan mari kita berkarya dan belajar terus Bapak Ibu. Ini mungkin hanya proses awal, karena memang saya S1, S2, S3-nya tidak dari UIN. Saya menjadi semakin penasaran ingin menggali seperti apa sih nilai-nilai Islam itu kalau kita masukkan ke dalam konseling yang tidak hanya sekedar ayat-ayat. Dan tentu saja ini perlu kolaborasi Bapak Ibu. Saya kira demikian, terima kasih. Ini pemantik saja untuk diskusi kita. Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Jum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bisa terdengar Bapak Ibu? Ya, Bisa. Bu Jum. Oke, baik. Terima kasih pada Ibu Prof. Amirah Diniati. Luar biasa ya Bapak dan Ibu, beliau sudah mengupas tentang mulai dari istilah. Nah, ini kadang-kadang kita juga kadang-kadang menempatkannya gimana ya, spiritualitas atau religiusitas gitu. Nah, nanti kita akan bedah bersama sampai nanti tadi sudah disampaikan oleh Bu Prof, itu sampai ke prakteknya gimana. Kapan kita mau masukkan atau mengintegrasikan agama dan spiritualitas ini di dalam proses konseling kita. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah ada yang mau ditanyakan, tetapi tahan dulu ya Bapak Ibu.